Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengoprek untuk efek Boss GT6 itu ya. Ini kelanjutan dari video yang kemarin juga. Sebab kemarin efek ini ya itu diambil yang bersangkutan itu. Tetapi setelah diambil itu dicoba keseluruhan bagian ini normal gitu ya, tetapi di saat beliaunya mencoba bagian level master ini ya, bagian sini itu bilangnya ada suara kempersek itu, ada ya intinya suara kempersek ya. Mungkin teman-teman akan mengalami atau menyebutnya dengan suara kempersek atau grag-grog atau noise apalah gitu ya. Yang penting istilahnya ada suara kotor atau suara noise di saat master level ini diputar. Itu ya. Dan pemiliknya juga saya sarankan pemiliknya itu untuk membersihkan bagian potensionya itu. Saya bilang misalkan saya bersihkan gimana itu, beliaunya bilang minta diganti saja itu ya. Terus lagi suruh ngeceki tegangan baterai atau baterai yang menyuplai IC memori, yaitu baterai yang bentuk seperti kancing itu. Ini saya perlihatkan baterainya ya, seperti ini sama dengan baterai miliknya PC atau komputer ataupun laptop gitu. Kalau Pak Aksan memiliki banyak sekali tipe ya, seperti ini, terus ada juga yang seperti ini gitu ya. Tapi yang cocok untuk efek Boss GT6 itu adalah yang tipe CR2032 itu ya. Untuk tegangannya itu adalah 3 volt DC. Itu nanti akan kita cek itu tegangan baterainya apa itu masih berapa gitu. Kalau katakanlah di bawah 2,3 volt itu memang wajib diganti, tetapi kalau masih 2,5 volt itu masih batas toleransi gitu. Tetapi nanti tinggal saya kembalikan ke pemiliknya dengan tegangan segitu harus diganti atau tidak gitu. Makanya harus melakukan pengecekan itu. Jadi teman-teman, untuk mengganti baterai memori atau baterai BIOS ya, ada yang mengatakan baterai BIOS atau baterai flash, ada yang mengatakan baterai memori, nah, macam-macam ya. Itu tidak perlu membongkar sampai bagian potensio-potensionya ini itu ya, tetapi cukup membongkar bagian yang paling bawah dari posisi efek ini. Tetapi pada dasarnya kalau dibalik itu adalah bagian yang paling atas itu ya teman-teman ya. Nanti ini sudah saya bongkar, sudah saya ambil itu bagian mainboardnya yang akan saya ganti potensionya dan saya cek baterainya biar menghemat baterai kamera saya sendiri dan juga menghemat durasi video itu ya teman-teman ya. Sebab kalau saya bongkar dari awal nanti akan memakan durasi panjang gitu. Dan ada beberapa netizen penggemar dari Kreativa Channel juga mengatakan bahwa, loh Pak, ini niat membuat tutorial atau tidak, kok tidak dibahas urut mulai dari awal sampai akhir. Nah, jawabannya itu adalah biasanya proses pembongkaran itu ada video yang terpisah itu ya. Dan jika memang efeknya itu mudah untuk dibongkar ya tidak saya kasih tutorialnya itu.
seperti halnya beberapa video dari Creativa Channel itu langsung dieksekusi dengan mengangkat apa itu namanya mainboardnya tanpa tanpa di video mulai dari membuka casing gitu. Istilahnya gini ya, orang mencoba baju itu ya, membuat tutorial mencoba baju ya atau mencoba pakaian itu tidak harus mulai diambil dari dalam lemari ya kan, tetapi harus dimulai bagian yang benar-benar penting gitu ya, bagian yang benar-benar tadi itu yang paling krusial gitulah itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mengatakan video tutorial tidak tuntas, itu terserah masing-masing pribadi dalam menilai Creativa Channel gitu. Tetapi intinya pembuat channel itu dapat dikatakan juga sebagai korban gitu ya, korban dari netizen juga. Korbannya gimana ya, sudah meluangkan waktu, meluangkan kuota, terus meluangkan pikiran, meluangkan tenaga gitu ya, tinggal menikmati saja, itu apa susahnya toh gitu. Itu makanya saya di sini posisinya sebagai korban sebetulnya, tetapi tidak apa-apa gitu. Karena apa? Karena memberi ilmu itu entah sedikit atau banyak itu tetap insya Allah ya ada manfaatnya. Saya tidak menyebutkan pahalanya ya, saya tidak menyebutkan pahalanya, tetapi insya Allah ada manfaatnya gitu. Mungkin ilmu dari Pak Aksan sedikit ya kan, ya mohon dimaklumi, sebab memang kemampuan Pak Aksan seperti ini gitu ya. Kalau memang ada yang lebih pintar dari Pak Aksan juga perlu berguru dengan teman-teman yang lebih pintar dari Pak Aksan. Dan Pak Aksan membuat video tutorial ini tuh sebetulnya bukan menggurui ya, sebetulnya bukan menggurui ya, tetapi hanya sekedar sharing, berbagi ilmu gitu. Ya seperti kata Gus Bahak itulah ya, yang sering ngaji dengan Gus Bahak, ulama dari atau apa itu mubalik dari Rembang itu mengatakan bahwa dirinya kadang itu menjadi korban santri-santrinya gitu. Beliaunya udah membaca banyak kitab ya, terus sudah menerangkan, menjelaskan dengan rinci dan detail, sedangkan yang ngaji tadi itu kadang hanya sekedar tiduran ya kan. Ada yang paham juga gitu, ada yang sekedar mendengarkan. Kalau Gus Bahak bilang itu apa ya, daripada di rumah dimarahin istri gitu, mendingan ngaji. Itu ya. Jadi Gus Bahak itu termasuk korban bilangnya itu ya, dia yang sudah susah payah tetapi pihak santrinya itu hanya terima bersih itu ya. Tetapi itu hanya guyon aja teman-teman ya, hanya sebagai analogi saja lah itu ya, biar teman-teman yang suka ngaji itu juga paham tentang hal seperti ini, dan yang paham seperti ini biar juga paham tentang ngaji gitu. Ya itu hubungannya sama tasawuf ya. Maaf ini sampai kemana-mana gitu. Kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke Avet Boss GT6 ini. Oke, ini sudah saya bongkar seperti ini ya, sudah saya bongkar. Untuk video pembongkarannya dapat Anda flashback di video sebelumnya seperti ini ya. Itu ini saya geser ya. Terus ini adalah mainboard yang ada potensio master level dan juga ada baterainya. Nah, makanya saya ambil bagian ini saja teman-teman ya. Untuk posisinya itu sebetulnya ada di paling atas ini kalau kita bongkar casingnya ya, paling atas.
Tetapi kalau tidak kita bongkar casingnya, kita pandang dari bagian atas efek, ya dia berada di posisi yang paling bawah gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja ini kita ngecekin anu ya, apa tuh namanya, sebentar, ini tidak ada yang bantu teman-teman, saya harus menancapkan solder dulu seperti ini. Oke, kita cek dulu aja baterainya. Nah, kita cek dulu aja baterainya. Ini baterainya normalnya itu 3 volt DC ya, tetapi kalau baterai baru tuh biasanya 3 volt lebih sedikit lah gitu ya. Kalau ini sudah pernah kepakai lama, kemungkinan ya tidak lebih dari 3 volt. Tetapi, nah ini tepat tetapi ya, selama masih di atas 2,5 volt itu sebetulnya masih dapat dikatakan sehat baterainya. Tetapi kalau di bawah 2,5 volt itu masih ada tanya, perlu diganti gitu. Makanya kita harus ngecek dulu ya. Untuk mengganti baterai ini sebetulnya tidak perlu mengambil ini utuh ya, cukup membuka casing aja terus diganti baterainya gitu, sederhana sebetulnya. Jadi ini kita cek dulu aja dengan multitester ya, atau dengan avometer seperti ini. Kita cek baterainya, posisi baterainya ada di sini ya, di titik ini. Kita cek tegangannya, skala 20 volt DC. Nah, kebalik ya. Nah, keluarnya 2,85 ya, keluarnya 2,85. Ini sebetulnya masih batas toleransi, tetapi nanti akan saya koordinasikan dengan pemiliknya, positif mau diganti atau tidak. Kalau paksan sih tinggal ngikut atau manut sama pemiliknya gitu. Intinya pada kesempatan kali ini saya akan mengganti bagian ini, sebab mau nggak mau harus kita angkat bagian ini gitu ya. Kalau ini bisa opsional, bisa menyusul nanti setelah dapat konfirmasi dari pemiliknya gitu. Oke, langsung aja kita eksekusi ya bagian apa itu namanya, potensio. Ini kita ambil dulu, kita cabut. Ini agak susah nyabutnya. Buat jatuh ke bawah. Bentar, saya cari dulu ya teman-teman ya. Seperti ini knopnya kita simpan jangan sampai hilang ya. Terus kita angkat potensionya, kita ambil potensionya dengan menggunakan atraktor dan solder. Yang penting teman-teman harus hati-hati ya dalam mengangkatnya. Kita bersihkan dulu ujung soldernya ya, dengan sikat.
Ini saya skip dulu aja ya, khawatirnya nanti kalau lama dalam pengambilan, sebab ini ada banyak pin, 5 pin utama pada potensio dan 2 pin bracketnya, itu ya teman-teman ya. Oke, saya skip dulu, nanti saya pada waktu pemasangan saya infokan. Saya video ulang lagi. Ini sudah bracketnya sudah lubang, terus pin yang kedua depan ini lubang, pin yang ketiga paling belakang ini juga sudah lubang ya. Daripada nanti terlalu panjang durasi videonya, ini saya skip dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ya, kita lanjutkan videonya. Ini sudah saya siapkan potensio penggantinya, ini sudah kita ambil ya, seperti ini. Nah, penampakan dari belakang seperti ini. Oke, langsung aja kita pasang ya, tetapi sebelum kita pasang kita jelaskan dulu. Nah, seperti ini potensionya kita ganti gitu ya, bentuknya agak berbeda tetapi fungsinya sama ya, fungsinya sama, terus pemasangannya juga sama tanpa perlu memodifikasi. Potensio ini sifatnya unlogaritmik ya, sebab apa ya, kalau A itu logaritmik, maksudnya ini huruf depannya A. Kalau yang linear itu B, kalau yang unlogaritmik itu C ya, itu ya. Oke, ini langsung kita pasang pada mainboardnya, pada PCB ini ya. Potensio ini bisa Anda dapatkan di Say Musik ya, bisa Anda dapatkan di Say Musik. Jadi potensionya ini tanpa memodifikasi, tinggal pasang. Untuk asnya ini sudah setengah lingkaran atau as D ya, sama dengan originalnya, biar bisa dimasukin ke knob bawaannya. Nah, knob bawaannya itu yang ini ya, nah, yang ini itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi ada tamu itu ya, jadi videonya sempat saya pause dulu itu ya, baru dengar ada suara sepeda motor parkir di depan rumah, langsung saya pause itu. Seperti ini ya potensionya, nanti akan kita pasang. Tapi sebelum kita pasang, menjadi kebiasaan Pak Aksan itu biasanya mengkerok atau mengkerek ya, atau membersihkan bagian pin-pinnya ini itu ya, dengan menggunakan pen cutter. Nah, itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar misalkan ada beberapa kaki yang berkarat, misalkan itu bisa terbuka gitu ya. Meskipun ini kondisinya baru dan kelihatan bagus, tetapi sudah menjadi kebiasaan Pak Aksan itu mengkeroknya atau mengkeriknya gitu ya. Dari dulu Pak Aksan seperti itu, entah itu saat memasang komponen yang lain gitu ya, seperti ini. Hanya untuk memastikan aja biar hasil dari pekerjaan kita itu baik dan sempurna gitu. Seperti ini. Oke, demikian juga bagian bracketnya, 2 kaki bracket itu tetap kita bersihkan juga. Seperti ini teman-teman, kita bersihkan kanan kiri bagian samping.
baik itu yang sebelah kanan maupun sebelah kiri ya. Justru ini malah memakan waktu banyak, memakan banyak durasi ya, tapi tidak apa-apa lah, biar teman-teman itu sekalian paham. Oh ternyata ada proses ini ya, gitu. Tujuannya ini ya, gitu teman-teman ya. Semoga aja tidak ada tamu lagi sampai video selesai. Karena tempat saya itu kawasan pabrik ya, ada studionya, terus bengkel laptop komputer. Ini aja sebetulnya, ini tanggal berapa ini, tanggal 18 ya, Paksan sebetulnya udah libur ini gitu ya, dan seluruh karyawan Paksan juga saya liburkan. Tujuannya apa? Biar bersih-bersih rumah untuk lebaran. Ini tanggal 18 Maret 2026. Oke, setelah dirasa bersih baru kita pasang ya teman-teman ya. Ini barang baru bukan bekas ya. Nah, kalau bekasan ini sudah pernah terkena timah solder itu ya. Kalau yang baru seperti ini. Oke, langsung aja kita pasang ya. Kita pasang pada posisinya seperti ini. Kita masukkan ke PCB seperti ini. Dipastikan presisi teman-teman ya, dipastikan presisi, sebab kalau tidak presisi nanti knopnya itu tidak masuk ke dalam casing, pasti akan apa ya istilahnya, akan bersinggungan dengan casing gitu ya. Langsung aja kita solder. Bagian apa itu namanya, bracketnya dulu kita solder, biar di saat kita memasang apa itu, menyolder kaki-kaki yang utama itu biar tidak geser gitu teman-teman. Setelah kita pastikan presisi seperti ini, baru kita menyolder bagian kakinya atau pin-pinnya itu teman-teman ya. Nah, solder tinggal kita bersihkan dulu. Mata soldernya kita bersihkan dulu, terus kita solder. Maaf ini matanya enggak begitu kelihatan, harus pakai kaca pembesar seperti ini. Oke, sekarang udah nempel erat, sempurna ya. Jika dikerok atau dibersihkan kaki-kakinya itu pasti sempurna hasil solderannya gitu ya. Kita bersihkan dulu seperti ini ya, seperti ini. Terus sebisa mungkin kita bersihkan juga ya, ini ada bekas-bekas yongka atau gontorukem istilahnya, kita bersihkan dengan menggunakan thinner. Oke, saya ambil thinner dulu bentar ya.
seperti ini kita bersihkan. Teman-teman bisa menggunakan thinner A atau super thinner yang namanya ya. Ada yang menyebutkannya thinner A, ada yang menyebutkan dengan nama super thinner. Nah, seperti ini. Setelah dirasa bersih, kita gunakan lap tisu untuk biar lebih cepat kering. Seperti ini teman-teman ya. Jika sudah dibersihkan dengan thinner, kalau yang kurang bersih dibersihkan lagi aja. Kalau dibersihkan dengan thinner itu seolah seperti tidak pernah ada solderan baru ya. Jadi seperti solderan lama. Nah, jadi susah membedakan mana solderan yang baru, mana solderan yang lama. Itu. Ini teman-teman ya. Oke, saya skip dulu. Saya mau ambil efeknya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Setelah kita pasang seperti ini ya, selanjutnya kita pasang pada casingnya atau pada kabinetnya gitu ya. Dulu Pak Aksan saat kuliah itu bilangnya dosennya itu kabinet namanya, bukan casing. Seperti ini ya. Oh iya, maaf lupa, knopnya ini harus dipasang sekalian. Kita pasang seperti ini. Oke. Nah, ini kita pasang ya. Terus kita masukkan dalam casing. Oke. Terus kita skrup. Obelnya, magnetnya habis, harus dicas lagi nih. Tuh, tersenggol. Seperti ini, 2 titik skrup. Terus kita pasang konektornya atau kabel-kabelnya ya teman-teman. Iya. Iya. Kemarin penggantian potensio yang untuk pengaturan ya. Saya tuh menawarkan apa itu, di saat dicoba gerak-gerak itu saya juga hanya terdiam gitu. Ternyata pemiliknya minta untuk diganti sekalian potensio master levelnya bagian ini. Itu sebab ini harganya mahal ya. Sebetulnya sih bukan mahal ya. Kadang teman-teman itu bilang hobi saya itu mahal gitu. Tetapi di saat untuk disuruh untuk membeli spare part itu kadang wah kok mahal ya harganya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Kadang di saat kumpul-kumpul sama teman-teman ya kan, sesama musisi, itu jaga prestis itu menginfokan atau memberitahu masing-masing jenis efeknya gitu ya, atau peralatan tempurnya atau headnya gitu. Dan
Mungkin ya, mungkin ada yang biasa aja, ada yang tawaduk, ada juga yang sombong bilang hobi saya itu mahal gitu. Makanya apa itu sambil membawa efek dengan harga yang mahal atau seri yang terbaru itu, terus menyimpulkan bahwa apa itu namanya, mempunyai nilai prestis yang tinggi gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting itu istilahnya sembodo, bahasa Jawanya sembodo. Kalau ada kerusakan ya, kalau rusak diganti gitu aja, jangan dibandrek-bandrek ataupun jangan sampai diakalin gimana gitu ya. Bilangnya eh, bilangnya apa itu namanya, hobi saya mahal gitu ya, ya harus sembodo lah gitu ya. Sembodo dalam arti kalau ada kerusakan ya diganti. Jadi kalau ketemu teknisi dimanapun teknisinya ya kan, ganti aja pak, tanggung bilang gitu. Itu namanya yang punya slogan bahwa hobi saya mahal, seperti itu. Kalau bilang hobi saya mahal tapi ada spare part yang rusak atau efek yang rusak dibiarin atau perlu diakalin atau dibandrek-bandrek gitu, ya itu bukan namanya hobi saya mahal gitu ya, hobi saya pas-pasan. Ini hanya guyon aja gitu ya teman-teman ya, intermezzo aja gitu. Jadi untuk pemilih ini termasuk dia mengkategorikan orang dengan slogan sembodo ya kan, slogan bahwa hobi saya itu mahal ya seperti ini gitu. Ini potensinya gerak-gerak mas gitu kan. Nah, harapan saya sih bilang bilang gini, tapi masih apa itu aman. Wah enggak usah pak, diganti sekalian bilang gitu. Terus baterainya karena perlu diganti sekalian, sudah lama. Nah, tapi kan saya harus mengeceki dulu. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti ini nanti saya paling konfirmasi ya bahwa baterainya itu masih sehat gitu. Tetapi kalau memang disuruh ganti ya saya ya mengikuti aja. Makanya opsi yang terakhir ini, opsi ini adalah opsi yang terakhir. Karena apa? Karena tinggal membuka casing bawah aja sudah bisa melakukan penggantian baterai. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu yang terutama para teknisi ya, paling enak ketemu yang orang yang bilang kalau ada yang bermasalah diganti aja pak gitu, jangan diakali, itu loh enak. Itu teman-teman ya, itu lebih enak gitu. Ini kita biarkan seperti ini dulu dan akan kita coba sebab ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan suara grek-grek tadi itu sebab ini sudah full analog sampai di potensio master level ini sudah full ke analog itu. Kalau di potensio yang kemarin kita ganti pada video sebelumnya kita ganti itu, nah potensio bagian ini itu ya, ini masih digital semua. Jadi yang diolah itu tegangan, bukan tone langsung atau bukan karakter langsung dirubah, tetapi dia merubah tegangan. Itu sudah Pak Aksan singgung beberapa kali di beberapa video sebelumnya, entah itu efek apa itu ya. Kalau efek digital itu semua potensio yang ada di sini itu sifatnya logik gitu ya, digital. Itu kecuali kalau yang stombok, nah, stombok yang analog itu bukan yang zoom yang tipe MS series ya. Kalau tipe MS series itu bentuknya stombok tetapi dia sudah full digital. Itu teman-teman ya, jangan dibandingkan dengan itu. Jadi kalau yang analog itu memang sekali memutar tone, sekali memutar gain, level itu dia akan berpengaruh langsung dengan suara terhadap noise itu. Jadi untuk master level ini termasuk analog sebab kalau diputar dia kotor suara gerak-gerak gitu. Kalau potensio yang seperti ini yang masih digital, peruntukannya masih digital ya, itu dia tidak merubah tone langsung, dia merubah tegangan. Sehingga meskipun potensionya cacat, itu tidak menimbulkan suara gerak-gerak ataupun suara noise. Gerak-gerak ataupun suara noise itu tidak. Karena dia digital, dia merubah tegangan dulu
baru nanti di converter ke DAC atau ADC, analog digital to converter ataupun digital to analog converter itu ya. Kalau ini sudah full analog. Jadi kalau potensio ini rusak atau grok atau nilai resistansinya berubah, pasti akan mempengaruhi suara langsung ya, suara langsung yang kita terima dengan telinga. Itu akan terjadi cacat lah istilahnya gitu ya. Oke. Paling tidak kita akan mengasih more dulu ya bagian inputnya, sebab ini nanti akan kita kasih input gitar ya, ini. Demikian juga nanti bagian outputnya ini yang mono dulu aja ya, akan kita dorong nanti dengan jack gitar. Khawatirnya nanti kalau menyebabkan masalah baru gitu. Seperti ini. Kita gunakan channel L mono dulu outputnya. Terus bagian ujung biar balance, seimbang, kita sekalian. Sama bagian adaptor kita kunci dengan skrup ini ya. Bentar, tidak kelihatan di kamera, tetap tidak masalah ya. Sudah cukup, ini dulu aja. Karena yang kita uji nanti adalah bagian ini, jadi kita balik aja itu ya, kita balik aja biar ini kelihatan nanti pengaruhnya seperti apa itu teman-teman ya. Sebetulnya pemiliknya itu merasakan gerak-gerak itu saya diem aja, cuma bilang masih aman gitu, gerak-gerak tapi masih aman, sebab ini kan tidak diputar terus. Jadi di saat kita manggung cek sound ya kan, itu kita menentukan dulu besaran volumenya gitu. Kalau sudah dirasa bagus ya udah itu ya. Tetapi mau dikata apa, wong pemiliknya sudah bilang ganti aja pak gitu, ya udah. Oke, kita tancapkan dulu mana ini input gitar ya. Sama ini dapat ampli ya, kita gunakan yang L mono dulu aja lah, L mono. Oke, kita tancapkan powernya sebentar. Untuk sound monitornya belum saya tancapkan, coba saya tancapkan dulu ya. Bismillah. Oke. Kita on kan untuk kita hidup ya. Terus kita on kan bagian efeknya seperti ini ya. Oke, kita putar. Karena ini sifatnya analog ya, jadi tidak ditampilkan value-nya ya, tidak ditampilkan di sini. Nah, ini sudah kita putar ya. Ini paling pelan, ini paling keras. Oke, sudah tidak gerak-gerak ataupun noise ataupun serak-serak gitu ya. Oke, kita genjreng. Entah biasanya apa itu ya.
Ini kita nolkan dulu volume master levelnya, terus kita genjreng. Terus kita putar bagian master level outputnya. Kita pelankan, kita keraskan, kita pelankan, kita keraskan. Kita pelankan. Oke, coba kita pilih karakter yang lain ya. Nah, ini distorsi. Kita pilih yang enak ya. Yang clean mana ini ya? Melodi, country, crunch. Ini apa ini? Saya ada apal settingan atau presetnya yang punya ini. Kita cari yang apa ya? Yang clean lah ya. Oh. Streamlabs. Ini ada wahnya. Oke, sudah tidak gerak-gerak lagi ya. Kalau ini bermasalah, gerak-gerak itu tanpa dikasih input gitar pun gerak gitu ya, karena sudah masuk full analog. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Ini saya biarkan seperti ini dulu. Saya yakin teman-teman paham ya bagaimana cara memasang ini, terus menutup casingnya, terus memasang sekor yang ada di sini gitu ya, karena itu merupakan hal yang mudah. Masa saya membuat tutorial cara memakai pakaian, masa harus diawali dari membuka lemari terus dipakai, terus di apa itu, di apa namanya, dilempet ya. Bahasanya apa itu ya. Dirapikan terus dimasukkan lemari lagi kan tidak gitu ya. Jadi buat teman-teman saya yakin udah paham lah gitu ya. Itu dulu teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Salamnya semoga teman-teman sehat selalu, dikasih rezeki lancar barokah, terus apa itu namanya, diberi kesehatan intinya ya bagi teman-teman, dan saling mendoakan aja. Demikian dulu dari saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.